Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Poton TV dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam kajian akhir zaman. Kali ini kami akan menyajikan sebuah kenyataan zaman sebagai tugas para pengkaji yang menunjukkan tentang kondisi zamannya, tentang penyakit ahli hadzal zaman dan solusi keluar dari amradhu hadzal zaman atau penyakit yang menjadi hancurnya mental umat Islam. Umat Islam itu rahmatan lil alamin, sifatnya mendunia. Diawali dari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ijma'ul ulama bahwa beliau adalah diutus untuk semua alam. Tapi pada kenyataannya beliau sangat pendek dan sangat singkat dalam kehidupannya, hanya 63 tahun, diawali 40 tahun menjadi utusan, 23 tahun bertugas dan selesai. Meskipun beliau diutus untuk umat sedunia, tapi kenyataan di masa hidup beliau umat Islam belum sampai menguasai dunia. Oleh karena itu masa Rasulullah SAW dalam bertugas kehidupannya itu kami anggap di kajian ini adalah masa pertamanya umat Islam. Karena ada masa umumnya umat Islam menguasai bumi dan Allah akan membuktikan keberadaan Islam yang sejatinya sebagai rahmatan lil alamin, menggapai sebuah peradaban baru adalah setelah keluarnya cucu sejati beliau, yaitu utusan akhir zaman yang sering kita sebut dengan Al-Mahdi. Mari kita tinjau sejarah beliau. 13 tahun beliau di Makkah. Permasalahan yang paling krusial terjadi di Mekah, padahal Mekah adalah anak cucu Nabiullah Sulaiman, tempatnya Ka'bah, tapi kenyataan ketika Rasulullah muncul di Mekah, lahir di Mekah, Ka'bah sebagai sentral koordinat agama tauhid, kenyataannya di sekelilingnya banyak berhala-berhala. Maka tantangan Rasulullah dan umat Islam waktu itu adalah menghadapi berhalaisme di Mekah. Kita tilik dalam sejarah para filologi yang juga disampaikan oleh saudara kita Dr. Menahem Ali, bahwa pengaruh berhalaisme yang ada di Makkah khususnya adalah pengaruh dari sebuah penjajahan peradaban yang dibawa oleh anak cucunya Al-Qahtani dari keturunan Nabiullah Nuh, tapi bukan dari keturunan Nabiullah Ibrahim, tapi dari Al-Qahtan
yang berada anak cucunya adalah termasuk yang kebanyakan di Yaman. Jadi asal mula berhalaisme itu adalah penjajahan peradaban dari Yaman ke Mekah. Maka agama tauhid meskipun dalam hati mereka meyakini adanya Allah yang satu, Tuhan yang satu, tapi tetap bersekutu dengan adanya kekuatan-kekuatan yang mengandung kurofat, yaitu pada berhala itu sendiri. Maka berhalaisme waktu itu disebut sebagai orang-orang jahiliyah. Generasi Rasulullah berikutnya setelah pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, Rasulullah dihadapkan yang paling menonjol adalah sebagian penduduk Madinah adalah orang-orang Yahudi, penganut ahli kitab Taurat, dan sebagian penganut Al-Injili, penganut agama Nasrani. Kerusakan di Madinah yang dihadapi oleh agama Yahudi, bila kita melihat dalam kajian Al-Quran, kita kembali, maka paling dominan penyakit yang menimpa pada orang-orang Yahudi adalah manittakhadha ilahahu hawa, yaitu telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sekutu, sehingga kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan nafsunya itu sampai merubah pada isi kitab dan menciptakan sebuah kebohongan-kebohongan. Jadi bukan orang bodoh. Penganut Pano Yahudi terkenal dengan orang-orang pintar. Penyakit orang pintar pasti adalah ada hubungannya dengan hawa nafsu, dan itu unsur kesengajaan. Yang kedua, di Madinah ada sekelompok penganut agama Nasrani. Penyakit yang paling krusial dan sangat berbahaya di agama Nasrani adalah korban kultus ataupun mega kultus, sampai Nabi Allah Isa dikultukan menjadi Tuhan. Maka penyakit umat Islam di masa Rasul akan dikembalikan menjadi 3 permasalahan. 1, masalah syirik yang ada di Mekah. 2, masalah pemegang-pemegang agama, tokoh-tokoh agama mengikuti hawa nafsunya, manittakhadha ilahu hawa. Dan penyakit yang ketiga adalah megakultus. Bila kita tarik sekarang di abad 15 setelah Rasulullah, maka kita akan menemukan apa yang dulu terjadi di masa Rasulullah. Kami pengkaji akhir zaman sudah menyampaikan pada pemirsa bahwa menjelang kebangkitan Islam, munculnya peradaban baru, munculnya utusan akhir zaman itu dari Nusantara, tepatnya dari Jawa. Dan Jawa sebagai agama tauhid, kita tahu semua, pembawa agama tauhid ke Indonesia ini di masa 500 abad ke sini, 5 abad ke sini, itu adalah para wali songo dengan agama tauhid, dibawa oleh wali songo dalam mempersiapkan sebuah niat besar mengkaji perkembangan umat Islam yang menjadi niat besar waktu itu oleh Al-Mulku Al-Utsmani At-Turki. Penyakit setelah para wali songo menggambarkan agama tauhid, tepatnya agama Islam di Pulau Jawa ini, sekarang benar-benar kita bisa melihat apa yang terjadi di masa Allah benar-benar terjadi di sini. Di Jawa, bila kita melihat Jawa, ketika wali songo terjun banyak diterima oleh umat Jawa. Siapa mereka? Apa pemegang agama? Pemegang agama Kapitayan, bukan kejawen, maaf.
Kalau kejawen itu orang Jawa yang didoktrin sesatkan oleh para misionaris Belanda sehingga lahirnya kejawen. Ini Jawa, ajaran Jawa, ajaran Budi yang asli. Itu sama seperti agama tauhid sehingga menyatu dan akhirnya kenyataannya Jawa menjadi mayoritas Islam. Sama seperti agama tauhid yang berkembang di Mekah. Kalau di Mekah dengan berhalaisme, kita melihat gejala kesini pasca Wali Songo, maka banyaknya munculnya berhala-berhala makom. Berhala-berhala yang diciptakan menjadi keramat-keramat tertentu. Karena berhala itu diciptakan karena menghormati seorang tokoh yang keterlaluan, yang hulu. Sama ketika kita memunculkan makom kemudian kita sanjung-sanjung keramatnya, maka di situ terjadi hulu. Maka kami tandaskan bahwa ritual-ritual yang ada di makam itu bagian daripada berhalaisme modern, berhalaisme kekinian. Itu sama. Di umat Islam banyak orang-orang pinter yang akhirnya juga menyalahgunakan ayat, mendustakan ayat-ayat Allah. Yang juga pernah kami sampaikan tentang mendustakan ayat Allah, Al-A'raf 177. Itu dilakukan bukan orang awam. Orang awam adalah korban. Dilakukan para cendekiawan-cendekiawan, tokoh-tokoh agama. Karena kepentingan hawa nafsunya, sehingga menyampaikannya sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya. Yang korban lagi-lagi umatnya. Dan ini adalah perilaku Yahudi yang menimpa pada tokoh-tokoh agama kita. Bila kita ingin melihat penyakitnya tokoh kita sebenarnya mudah. Satu, dari berhalaisme. Dua, dari mengikuti hawa nafsu dan mendustakan ayat. Itu dilakukan oleh tokoh-tokoh kita. Bukan berarti kalau tokoh agama, para ulama itu nggak ada salahnya. Kita teliti. Kenapa Islam sampai pecah menjadi 73 golongan? Hanya selisih 2 dengan orang Yahudi. Itu tentunya karena apa yang disebut di dalam Al-Quran tentang kerusakan ahli kitab itu juga meningkat pada tokoh-tokoh agama kita. Maka kita kaji zaman ini dengan Al-Quran. Jangan selalu merasa baik, menjadi para masyayikh merasa sudah sempurna semua. Belum, masih jauh dari kesempurnaan, apalagi generasi kita dengan generasi Allah sangat jauh. Penyakit yang ketiga tentang hulu kultus. Ini juga meninggal pada kita. Bukan hanya kultus itu terbangun oleh orang awam, memang orang awam dibikin sebuah perilaku kultus pada tokohnya. Niat dibalik udang, memang para tokoh-tokoh membangun kebesarannya dengan pendoktrin para umat supaya mengkultus pada dirinya. Termasuk apa? Termasuk banyak munculnya para wali-wali. Baik itu wali-wali yang ada di makom, yang padahal itu belum jelas kewaliannya, ataupun para tokoh-tokoh agama karena keilmuannya diistidrat oleh iblis dengan berbagai keanehan-keanehan dari hasil ritualnya, maka murid dan anaknya mengkultus menjadi seorang wali. Ini juga bagian daripada hulu. Maka kalau kita lihat penyakitnya orang Nasrani itu juga meninggal pada umat Islam. Dari titik berat kerusakan zaman ini dari 3 perkara. Satu adalah dari syirik khafi, yaitu berhalaisme. Kalau dulu adalah berhalaisme berbentuk berhala sonam. Kalau sekarang berbentuk makam. Dulu berhalaisme dilakukan penyebaran oleh orang-orang Yaman. Ini gegernya antara orang-orang pendatang dari Yaman yang menyebarkan tentang makom. Coba kita lihat di sebuah medsos bagaimana seorang tokoh
yang memunculkan makam ratusan karena ada kepentingan di balik batu, itu juga bentuk dari berhalaisme. Itu terjadi setelah Wali Songo, di zaman Wali Songo belum, pasca Wali Songo juga belum. Dan itu yang paling semarak terjadinya pengkultusan pada makom-makom keramat adalah di tahun 80-90 ke sini. Nah, siapakah kreator agama? Tentunya Anda bisa melihat siapa kreator keagamaan yang memegang ketokohan di masa 90 sampai 2003 ini. Ini sebenarnya gejala berhalaisme. Maka kalau sekarang di medsos banyak terjadi tentang kasus-kasus makam, itu sudah wajar. Kenapa sampai dimunculkan tentang nasab wajar? Karena ini adalah persiapan dari Allah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang soleh, min rijalil ghaibi wasyahadah, digetarkan rohanianya untuk menyelesaikan bumi Nusantara Jawa supaya bersih dari hal-hal yang kotor. Maka ketika orang menganggap tidak penting tentang kajian nasab, itu karena Anda tidak prihatin dengan kondisi, bukan nasabnya yang dipertentangkan, tapi nasab itu sendiri dibuat alat untuk sebuah misi tertentu, manit takhoda ilahahu hawa. Dan kalau nasab digunakan kepentingan tertentu, manit takhoda ilahahu hawa, kepentingan hawa nafsunya, ada udang di balik batu, tentunya ini adalah sebuah perilaku yang sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bukan Yahudi semata dari keturunan Ibrahim, Yakub dan Yahuda, tapi yang ada adalah Yahudi yang berasal dari keturunan Al-Qahtani yang tidak lewat jalur Ibrahim, salah satu dari anak cucunya Nabiullah Nuh. Maka berhalaisme makom di sini, keramat makom yang muncul juga dilakukan oleh mereka. Ini sejarah itu hanya berputar. Kalau berhalaisme di Mekah dilakukan oleh orang-orang Hadramaut dan lain sebagainya, di sini pun sama. Dilakukan oleh keturunan Al-Qahtani, dan itu sudah menjadi takdir Allah. Tentunya tidak semua. Apalagi para, maaf ya, kami sebut langsung para habaib yang diadai di Indonesia secara ilmu yang sudah ngetren dengan DNA-nya, memang DNA-nya itu B. Tapi bukan berarti kita itu menyudutkan. Ini hanyalah oknum-oknum tertentu yang ada niat hal yang tidak pas. Banyak juga orang-orang yang soleh, orang-orang besar yang lahir dari situ. Makanya munculnya tentang kasus nasab, tentang kasus makom di Nusantara ini adalah bagian daripada tugas dan proses munculnya utusan akhir zaman. Dan itu pasti terjadi. Jangan menganggap, wah masalah nasab nggak penting. Enggak, ini bagian daripada penyalahgunaan nasab. Oh, masalah nasab itu sudah dulu sering dibahas, enggak? Belum. Dulu kita selalu didoktrin bahwa para habaib adalah cucu Rasulullah. Tapi secara keilmuan tidak terbukti, secara DNA-nya tidak terbukti, maka kita baru sadar, mari kita sebagai bangsa Indonesia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Yang kita kembalikan seperti kemarin, yaitu li ta'arrafu. Kita mengenal ada li ta'arrafu. Karena apapun bentuknya, para dzurriyyah dari Yaman itu mempunyai darah dari ibunya, mbahnya juga dari darah Nusantara. Kita rangkulan, kita basmi bareng-bareng. Putra-putra Nusantara, putra-putra Wali Songo, juga putra-putra yang memang keturunan Yaman, yang tergolong di dalam habaib. Mari kita sadar bersama, berangkulan. Kita munculkan Islam yang sejatinya sebagai rahmatan lil alamin, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kita bangun keimanan dan ketakwaan kita sesuai dengan kembali ajaran Al-Quran yang sebenarnya.
Mudah-mudahan yang jadi oknum yang menyalahgunakan, mudah-mudahan dikasih kesadaran oleh Allah. Karena kalau tidak mau sadar, hal ini Allah sangat berjanji bahwa orang yang sudah diingatkan tidak mau pasti akan mendapatkan azab yang sangat pedih, bukan hanya di dunianya saja tapi juga azab di akhirat. Karena generasi Rasulullah di masa Rasulullah sampai sekarang 15 abad itu generasinya adalah pembiaran terhadap orang-orang munafik, karena sebagai min khosoisi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dibiarkan. Tapi maaf, generasi ini ke depan adalah generasi munculnya akhir zaman. Maka mau tidak mau para tokoh agama dan para alim, para ulama yang ada kekeliruan yang menyikap hal ini, mari kita kembali tobat dan sadar. Karena kalau kita peringatkan nggak mau, efeknya adalah bukan hanya dibiarkan, tapi efeknya adalah akan mendapat sebuah pengadilan alam. Karena roh yang kita tunggu-tunggu di akhir zaman ini, yaitu rohani dari Nabiullah Isa alaihissalam, benar-benar sudah turun, sebagaimana yang pernah kami sampaikan di konten-konten terdahulu, bahwa beliau turun adalah menyelesaikan dan mengadili problematika umat yang tidak pas, baik tokoh maupun umatnya. Beliau turun dengan rohanianya yang terkenal dengan Roh Al-Qudsi, yang tugasnya adalah sebagai hakim di akhir zaman. Maka Hidayah Al-Mahdi kami tekankan bahwa ini adalah petunjuk akhir zaman supaya kita kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada kajian berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.